محلاها أياما باركها المولى وداما للجنة عطر أنسامك محلى صيامك محلى قيامك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Ayah bunda dan anak-anak soleh dan soleha, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita banyak nikmat, dari nikmat terkecil sehingga sampai ke nikmat yang besar, dari nikmat Islam, iman dan takwa, nikmat umur dan kesempatan. Alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan yang keempat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari awal sampai hari keempat ini, mudah-mudahan apa-apa amal yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tak pernah makan kangkung kata anak muda sekarang, tapi namanya selalu tersanjung. Nabi yang tak pernah main laptop, tapi namanya selalu ngetop. Siapakah beliau? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang, yang telah membawa kita dari zaman yang tidak beradab menuju zaman yang beradab. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan ayah bunda mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan di dalamnya, bulan yang penuh berkah. Ketika di 12 bulan, maka bulan yang paling istimewa yang kita tunggu-tunggu oleh orang Islam atau orang beriman, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh pahala yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Bulannya Al-Qur'an. Maka di bulan Ramadan ini Al-Qur'an juga diturunkan. Al-Qur'an diturunkan yaitu pada malam 17 Ramadan, yaitu ketika sudah datang tanggal 17 Ramadan, maka orang-orang Islam, orang-orang yang beriman berlomba-lomba untuk memperingati 17 Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Anak soleh dan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi yang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Quran diturunkan untuk pembeda mana yang baik yang akan kita kerjakan dan mana yang buruk yang akan kita tinggalkan. Anak-anak soleh dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan-keutamaan. Jadi judul khutum Ustadz pada hari ini ialah keutamaan-keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apa saja keutamaan ketika membaca Al-Quran? Yang pertama, orang yang selalu membaca Al-Quran di dalam Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, barang siapa yang membaca Quran maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 akan menjadi 10 dan 10 menjadi 100. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Anak soleh, mari kita manfaatkan dalam bulan Ramadan ini. Mari kita memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang belum bisa membaca Quran, mari kita belajar. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baik mungkin. Kalau kita sanggup sehari kita 1 juz kita baca Quran. Kalau tidak sanggup dengan 1 juz maka setengah juz. Kalau kita tidak sanggup setengah juz, 1 lembar. Kalau kita juga tidak sanggup membacanya dengan 1 lembar, maka 1 ayat saja. Kalaupun kita tidak sanggup dengan 1 ayat, maka kita introspeksi diri kita. Kita berpikir, apakah dosa yang sangat besar dalam diri kita sehingga kita tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Anak soleh, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu. Keutamaan yang kedua, Al-Quran ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran ya'ti biyaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi pembacanya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang selalu membaca Quran, maka nanti Al-Quran akan mencari di mana orang yang selama hidup di dunia, selama bulan Ramadan dia membacaku, dia merawatku, dia mengamalkanku, maka di situ Al-Quran akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Keutamaan yang ketiga, anak soleh, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga, Al-Quran akan memberikan ketenangan jiwa dan memberikan pengobatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa ila akhir ayat. Al-Quran diturunkan untuk obat. Orang yang selalu membaca Quran, hatinya akan tenang, hatinya akan damai, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Orang yang dekat dengan Al-Quran nanti akan diberikan Allah derajat yang lebih tinggi. Orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan obat. Biasanya Al-Quran sebagai obat. Biasanya kita berobat dalam kedokteran atau dalam ilmu kekiaian, yaitu yang disebut dengan ruqyah. Biasanya ruqyah itu pengobatannya adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang lainnya. Maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengobat, pengobat jiwa, fisik dan ruh manusia itu sendiri. Anak soleh dan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah kultum yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan Ramadan yang singkat ini. Mari manfaatkan Ramadan yang kita jalan ini. Tidak ada jaminan untuk bagi kita untuk berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Mari memperbanyak amal-amal kebajikan kita lakukan di bulan Ramadan. Mari memperbanyak baca Al-Quran, mari memperbanyak tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi, nantinya akan menjadikan kita manusia fitrah, yaitu kita kembali ke suci lagi ketika datangnya yaitu sholat Idul Fitri, yaitu diri kita bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Anak soleh dan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa dapat Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.